Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan Renungan Bahana Morning Devotion. Mari sebelum memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini, kita merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kita dalam menjalani hari ini. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebagai manusia, kita pasti pernah diperhadapkan dengan persoalan. Bahkan, mungkin saat ini kita sendiri sedang menghadapi persoalan. Permasalahannya ketika persoalan itu datang, manusia cenderung membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Wah, enaknya jadi dia tidak menderita seperti aku. Wah, beruntungnya dia bisa terlahir dari keluarga berada sehingga tidak perlu mengalami kesulitan keuangan seperti aku. Wah, betapa bahagianya dia tidak perlu mengalami sakit penyakit seperti yang aku alami saat ini. Wah, betapa bahagianya dia disayang oleh pasangannya, tidak seperti aku yang ditinggalkan oleh pasanganku. Ketika kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dengan menyatakan kehidupan orang lain lebih enak, lebih beruntung, dan lain sebagainya, disitulah iblis mulai masuk untuk menghancurkan kehidupan kita. Seolah-olah kebahagiaan kita tergantung kepada kondisi orang-orang di sekitar kita. Kalau melihat orang lain lebih menderita, baru kita bisa bersyukur. Tentu ini adalah sikap hidup yang salah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap orang percaya sebagai pengikut Kristus akan terbebas dari berbagai persoalan hidup. Kenyataannya, banyak anak Tuhan yang didera berbagai macam persoalan, baik pergumulan keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Namun, ketika Tuhan mengizinkan persoalan itu hadir dalam kehidupan anak-anaknya, Dia berjanji satu hal penting, yaitu Dia akan dengan setia menemani dan menyertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya menghadapi pergumulan apapun seorang diri. Faktanya, ada banyak alasan bagi Tuhan untuk mengizinkan persoalan atau pergumulan itu hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Bisa jadi, Tuhan ingin karakter kita berubah. Karakter buruk yang terbentuk dari kecil sulit diubah. Terkadang, lewat kehancuran, lewat suatu peristiwa yang membawa kita berada di titik paling rendah dalam hidup, barulah kita memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dulu, saya adalah orang yang kurang bersyukur. Saya selalu mengeluh tentang berbagai banyak hal. Sampai suatu ketika, Tuhan mengizinkan saya mengalami peristiwa gempa Jogja tahun 2006. Dalam sekejap, Tuhan mengambil harta benda keluarga kami. Hanya kurang dari 1 menit, rumah yang kami tempati hancur berantakan. Namun berbulan-bulan kemudian, dengan cara yang ajaib yang tidak bisa dinalar dengan logika manusia manapun, Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Itulah titik balik saya. Dari orang yang sulit bersyukur, menjadi orang yang lebih bersyukur dengan segala keadaan. Bahkan, pemberian dari seorang teman berupa ubi rebus bisa membuat saya sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Alasan lain, terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi lika-liku pergumulan agar setelah kita berhasil menang mengatasi pergumulan itu, kita bisa membantu orang lain yang sedang mengalami persoalan atau pergumulan yang sama. Beberapa orang lebih mau mendengarkan nasihat dari orang yang pernah mengalami hal serupa daripada mendengarkan nasihat orang yang sama sekali belum pernah merasakan permasalahan atau pergumulan yang sama seperti yang mereka alami. Pernah suatu ketika saya mengalami sakit penyakit yang rasanya tidak enak, dan beberapa dokter spesialis bahkan tidak bisa mendeteksi jenis penyakit yang saya alami. Sampai suatu malam saya bermimpi, ada seorang hamba Tuhan yang sering berkhotbah di kantor tempat saya bekerja, menghampiri saya dan mengatakan, masalahnya ada di perutmu. Beberapa waktu kemudian saya memeriksakan diri ke klinik dekat rumah dengan kartu BPJS.
dokter itu berhasil mendiagnosis penyakit saya dengan benar, yaitu GERD. Setelah mendapat pengobatan yang tepat, kondisi saya pun baik. Oleh karena peristiwa itu, setiap kali ada kenalan yang mengalami gejala yang sama, saya bisa berbagi cara penanganan yang tepat untuk mengatasi penyakit orang tersebut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Marilah kita memiliki sudut pandang yang benar ketika sedang mengalami pergumulan. Alih-alih bersungut-sungut saat menghadapi pergumulan, membandingkan kondisi kita dengan orang lain, izinkan Tuhan bekerja membentuk hidup kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran, supaya kehidupan kita dapat menjadi kesaksian yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa dalam segala keadaan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, karena kami percaya dalam kondisi apapun, Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bentuk kami seturut kehendak-Mu Tuhan, agar kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.